dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi,
menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya, dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega ngesel, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya,
bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat. Tuhan dimuliakan dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup bersamanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur bahwa sampai dengan saat ini Tuhan masih memperkenankan kita untuk mengikuti ibadah biarpun secara online. Untuk itu kita akan menyampaikan beberapa pengumuman sebelum kita nanti memulai untuk ibadah kita pada hari ini. Untuk ibadah kita hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Guntar Maniku STH MKom. Untuk itu seluruh pengurus maupun jemaat GBT Kawangan Serep mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Guntar Maniku yang telah berkenan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus yang selalu memberkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanan Bapak. Untuk persembahan kita Bapak Ibu Saudaraku, mari kita bisa mendukungnya dengan memberikan persembahan yang terbaik bagi pelayanan dan pembangunan jemaat, dan dengan dilandasi keterbukaan bukan dengan sebuah keterpaksaan. Untuk persembahan nanti bisa kita berikan lewat rekening Bank BCA atas nama GBT Kawangan Serep ataupun lewat scan QR code GBT Ngeserep. Nanti ada pilihan untuk kantong biru ada persembahan umum, kantong merah ada persembahan pembangunan, dan kantong kuning untuk persembahan perpuluhan. Ataupun kita dapat memasukkan ke kotak persembahan di gereja yang dapat kita berikan setiap hari pada jam kerja, bisa dimasukkan ke dalam amplop, dan biarkan semua ini dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus yang memberkati kita. Untuk program sekolah minggu, bagi anak-anak sekolah minggu kita bisa diarahkan untuk mengikuti program Superbook secara live streaming melalui channel YouTube Superbook Indonesia setiap hari Minggu jam 6.45 waktu Indonesia Barat. Mari adik-adik bisa ikut untuk kita sekolah minggu bersama lewat channel live streaming. Untuk teman-teman remaja, teens dan prateens, kita juga ada ibadah online melalui Zoom dengan meeting ID 880-1282-4406 dengan passwordnya welcome home di setiap hari Minggu jam 11 siang. Mari kita bisa bergabung untuk teman-teman remaja semuanya. Untuk ibadah raya minggu depan tanggal 12 Juli 2020 masih akan kita laksanakan secara online, nanti dimulai pukul 8 pagi melalui channel YouTube GBT Ngeserep. Mari setiap jemaat Tuhan bisa mengikutinya bersama-sama untuk kita beribadah. Dan jika ada perubahan, jam ibadah akan kita informasikan lewat media online gereja melalui WhatsApp group, web, Facebook, aplikasi WhatsApp gereja, dan juga Instagram. Kami mengucapkan selamat berulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam seminggu ke depan. Biar kiranya rahmat, damai sejahtera, dan kasih Tuhan yang terus melimpahi Bapak Ibu Saudari yang berulang tahun. Tuhan Yesus yang memberkati. Untuk itu demikianlah beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudaraku untuk
warta gereja kita selama seminggu ke depan, biar kiranya kita bisa menikmati ibadah kita saat ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus yang memberkati kita. Shalom, haleluya. Kembali lagi kita boleh bersukacita di dalam ibadah minggu pagi ini. Biarlah kasih karunia Tuhan memenuhi dan melingkupi kita di dalam memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Mari sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita akan memulai ibadah kita dengan doa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur karena anugerah-Mu. Engkau sudah menyertai memimpin kami dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dan pada hari-Mu, hari yang luar biasa, hari yang dahsyat, kami boleh memuji dan menyembah di dalam hadirat-Mu melalui ibadah pagi hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk memuji dan menyembah dalam ibadah. Oleh karena itu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami, puji-pujian kami, penyembahan kami, kebenaran firman. Biar Roh Kudus-Mu yang menguasai kami semua. Sehingga ibadah kami ibadah yang menyenangkan dan menyukakan Engkau. Dan melalui ibadah ini benar-benar hadirat dan kuasa-Mu memenuhi kami semua. Sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan untuk menjalani hari-hari yang akan kami lalui. Oleh karena itu di dalam nama Tuhan Yesus, penyertaan-Mu dalam ibadah kami, itulah yang memampukan kami memuji dan menyembah, meninggikan nama-Mu. Kami siap menyembah, meninggikan, mengagungkan nama-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara, hari ini kita bersama-sama bersuka cita karena kita bisa bersama-sama untuk memuji nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Tuhan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Tuhan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Tuhan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Tuhan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Tiada tidurku dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Ku kan bersuka, oh Tuhan. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Tuhan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Tuhan bersuka, Tuhan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Tuhan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Tiada tidurku dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Tiada tidurku dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Mari sama-sama katakan rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Mu limpah bagi setiap kami Tuhan.
Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Namanya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagi setiap hari. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, 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 dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya. Kami bersuka cita Tuhan, karena kasih-Mu selalu limpah dalam hidup kami. Bapa, saat ini Tuhan, biar kami menyembah-Mu dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap hidup kami. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Oh Tuhan, kemuliaan-Mu yang memulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Oh, Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian bagi-Mu Tuhan, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau
pujian, syukur bagimu. Sebab Kau hadir dalam hidup kami. Kau hadir dalam diri kami datang. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku menyembah. Yesus, kami sembah. Ku hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Bahkan bila kami ada saat ini Tuhan, kami mengakui semua hanya karena kasih-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang memilih kami Tuhan. Hanya karena Engkau memandang hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kau selalu memandang kehidupan kami berharga Tuhan. Tidak pernah Kau meninggalkan hidup kami Tuhan. Kau Bapa yang selalu menyambut kami dengan penuh kasih setia, dengan penuh kasih sayang. Terima kasih Yesus. Bagai tanah liat dalam tangan-Mu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tangan-Mu. Ku sungguh berharga, ku sungguh berharga di mata-Mu. Bagai tanah liat, bagai tanah liat dalam tangan-Mu. Kau jadikan hidup, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tangan-Mu. Ku sungguh berharga di mata-Mu.
yang indah demikian yang aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di matamu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjuru, Kau memilihku dan membantuku, Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah penjuru, Kau memilihku dan membantuku, Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah penjuru, Kau memilih kami Tuhan, Kau yang membentuk setiap hati kami Tuhan. Dan di segenap hidup kami persembahkan jadi bejana di hadapan-Mu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah penjuru, Kau memilihku dan membantuku, Kau buatku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan kemuliaan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Di segenap hidup kami Tuhan, bentuk kami untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Terus selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Shalom, haleluya. Kembali lagi kita boleh bersuka cita di dalam ibadah minggu pagi ini. Biarlah kasih karunia Tuhan memenuhi dan melingkupi kita di dalam memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Mari sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita akan memulai ibadah kita dengan doa. Bapa, dalam kerajaan surga kami telah memuji dan menyembah-Mu. Dan saatnya sekarang kami memerlukan hati, pikiran, dan kehendak-Mu melalui firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar. Kami minta Roh Kudus-Mu memenuhi dan menguasai, baik hamba yang menyampaikan maupun kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Sehingga firman yang kami dengar, firman yang berkuasa, mengajar, menegur, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki tingkah laku kami. Sehingga melalui firman-Mu kami tahu apa yang harus kami lakukan dalam hidup ini. Oleh karena itu di dalam nama Tuhan Yesus, melalui kuasa Roh Kudus-Mu, berfirmanlah kepada kami Bapa, kami anak-anak-Mu, siap mendengarkannya untuk kami pahami dan lakukan dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, puji Tuhan. Sekarang kita bisa tetap beribadah walaupun dalam situasi kondisi yang COVID-19 tetap ada. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi berkat bagi lingkungan kita, keluarga kita, dan bangsa negara kita dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Selalu pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan.
COVID-19 tidak bisa dihindar, tetapi harus dihadapi. Oleh karena itu kita masing-masing harus bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Dan menjadi berkat bagi orang yang lain. Jangan lupa tetap menjadi dengan protokol kesehatan. Puji Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih dalam kehidupan kita yang kita jalani hari lepas hari. Tuhan Yesus tetap baik dan sangat baik. Saya ingin kita belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hidup dalam perspektif manusia atau perspektif Allah. Perspektif adalah sudut pandang, cara seseorang menilai apa yang dialami, dilihat dan didengar. Yang akhirnya menjadi keyakinannya dan mempengaruhi hidupnya. Itulah yang disebut dengan perspektif. Oleh karena itu, kita hidup dengan perspektif manusia, karena kita sebagai manusia. Atau kita hidup dengan perspektif Yesus sebagai Tuhan, karena kita adalah murid Tuhan Yesus. Apa yang terjadi bagi anak-anak Tuhan? Jika dalam hidup ini, sebagai manusia, kita memiliki perspektif sebagai manusia. Dan apa yang akan dialami anak-anak Tuhan? Jika dalam hidup ini, kita memiliki perspektif Tuhan, karena kita adalah murid-murid Tuhan. Kita belajar dari kehidupan tokoh yang luar biasa, Asaf. Mazmur 73, ayat 1 sampai ayat 28. Bagaimana ini adalah pergumulan kehidupan Asaf. Di situ disebutkan di dalam pasal 73 ayat 1. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Asaf adalah seorang pemimpin musik pada zaman Daud. Dia juga penulis syair-syair dalam Mazmur. Dan juga dia seorang pelihat, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita lihat di sini bagaimana kita belajar dari kehidupan seorang pemimpin musik yang luar biasa. Seorang yang penyair. Mengalami kehidupan yang baik dengan Tuhan dan dia tulis dalam bentuk mazmur-mazmur. Dan yang ketiga kita lihat juga bagaimana dia seorang tokoh rohani yang luar biasa. Tetapi apa yang dialami oleh Asaf? Dia hidup pertama dalam perspektif manusia. Ayat 1 sampai ayat 16. Perspektif yang terjadi dalam hidup Asaf adalah apa? Apa yang dialami? Apa yang dilihat oleh Asaf? Apa yang didengar oleh Asaf? Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Ayat 3. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan, mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit. Dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sialah sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Saat ini Asaf sedang mengalami sesuatu pergumulan yang luar biasa. Karena dia melihat dan mendengar bagaimana orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang jauh dari Tuhan. Orang yang menghujat Tuhan. Hidupnya luar biasa. Hidupnya menyenangkan. Hidupnya bahagia. Tetapi dia orang yang melayani Tuhan. Asaf yang melayani Tuhan.
Asaf yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Ayat 14 dikatakan, namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Akibatnya apa yang terjadi? Asaf frustrasi. Kita lihat di situ ayat 13. Sia-sia, sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Apa yang membuat Asaf frustrasi? Karena apa yang dia alami, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dia menilai dalam perspektifnya sebagai manusia. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Situasi kondisi COVID-19 hidup kita bukan semakin baik. Apa yang kita alami mungkin akan semakin bertambah buruk. Apa yang kita dengar tidak akan pernah membangun iman kita. Apa yang kita lihat. Tetapi apakah itu akan mempengaruhi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Dalam situasi kondisi sekarang, kita mau hidup dalam perspektif manusia, atau kita mau hidup dalam perspektif Allah. COVID pasti akan mempengaruhi ekonomi Indonesia semakin menurun, ekonomi pribadi kita juga semakin menurun. COVID-19 membuat hidup kita sangat terbatas, aktivitas kita terbatas. Dan kalau kita lihat, kita dengar melalui berita, melalui media, selalu membuat kita akan takut. Oleh karena itu, perspektif mana yang harus kita pakai dalam menghadapi situasi dan kondisi ini? Kita lihat, Asaf, dia memakai perspektif manusia. Dia menilai apa yang dia alami, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dalam pandangan manusia. Akhirnya mempengaruhi kehidupannya dan keyakinannya. Itulah yang membuat akibat pertama adalah frustrasi. Kita lihat bagaimana seorang hamba Tuhan, pemimpin musik puji-pujian yang selalu meninggikan dan mengagungkan Tuhan. Karena dia memiliki perspektif manusia dalam situasi kondisi itu. Akhirnya dia berkata apa ayat 13? Sia-sia, sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Frustrasi yang mendalam. Seorang hamba Tuhan bisa berkata kayak begini. Sia-sia mempertahankan hati yang bersih. Sia-sia melayani. Sia-sia datang kepada Tuhan. Oh, kalau kita menilai situasi dan kondisi kita dalam perspektif manusia, siapapun kita pasti akan frustrasi. Dan bukan hanya frustrasi. Kita hidup dengan perspektif manusia. Karena kita memang sebagai manusia. Tetapi kita harus memiliki perspektif Allah. Karena kita adalah hidup sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itu, apakah situasi kondisi ini membuat kita frustrasi? Kedua, perspektif manusia membuat Asaf mengalami dilema. Ayat 14. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Dilema. Dia tahu akibatnya kalau dia mundur akan dialami oleh anak-anaknya. Perspektif manusia membuat Asaf dilema. Dia tahu kerohanian dia yang mundur akan mentransfer, akan menular kepada anak-anak rohaninya. Oh, dia bergumul, dia dilema. Dia sendiri frustrasi.
Tapi kalau dia terus hidup dalam frustrasi, ini akan mempengaruhi pelayanannya, ini akan mempengaruhi kehidupan anak-anak rohaninya. Banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan tidak sadar. Kalau kerohanianmu mundur, dampak yang terjadi dalam rumah tangga kita. Kalau suami kerohaniannya mundur, perhatikan dampak terhadap istri dan anak-anak akan terjadi. Kalau istri rohaninya mundur, sudah mulai kecewa, dampak rohaninya menular kepada suami dan anak-anaknya. Apabila orang tua, ayah dan ibu mulai kecewa dengan Tuhan, kerohaniannya mundur, sadarlah akan berdampak kepada anak-anakmu. Inilah juga yang digumulkan oleh Asaf. Dia sadar kerohanian dia akan mempengaruhi, akan mengkhianati anak-anak rohaninya. Perspektif manusia membuat hidup kita akan terus di dalam dilema. Yang ketiga, Asaf dalam keadaan putus asa. Perspektif manusia membuat hidup Asaf dalam putus asa. Ayat 16. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Perspektif manusia membuat hidupmu hidup dalam keputusasaan. Karena perspektif manusia, engkau tidak bisa memahami apa yang kau alami, apa yang kau lihat, apa yang kau dengar. Asaf berkata, ketika aku bermaksud untuk mengetahui apa yang dia alami, apa yang dia lihat, apa yang dia ingin memahami dalam perspektif manusia, itu menjadi kesulitan. Apapun hidupmu, engkau sebagai doktor teologi, engkau sebagai hamba Tuhan, engkau sebagai jemaat, engkau anak-anak SMP, hiduplah bukan dengan perspektif manusia. Walaupun kita sebagai manusia, apa yang kita alami, apa yang kita lihat dan kita dengar, kalau kita menilai dalam perspektif manusia, kita akan frustrasi di dalam melayani Tuhan. Kita akan mengalami dilema dalam hidup kita. Dan kita akan mengalami keputusasaan. Itu yang dialami oleh Asaf. Tetapi puji Tuhan, dalam keadaan frustrasi, dilema, dan putus asa, Asaf ambil komitmen. Dia mengambil suatu keputusan. Dia mengambil suatu komitmen, ketetapan dalam hidupnya. Ayat 17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Akhirnya Asaf mengambil keputusan untuk masuk ke tempat kudus Allah. Masuk ke dalam tempat kudus Allah berarti apa? Dalam situasi kondisi engkau, carilah wajah Tuhan. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Tinggal dalam hadirat Tuhan. Supaya kita mendapatkan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Itu berarti masuk dalam tempat kudus Tuhan. Bisa dalam bentuk doa. Bisa dalam bentuk pujian penyembahan. Jadi masuk ke dalam tempat kudus Allah adalah kita mencari wajah Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Tinggal dalam hadirat Tuhan. Supaya apa? Kita mendapatkan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Tapi saya melihat
Banyak anak-anak Tuhan yang seolah-olah sudah mencari wajah Tuhan. Sudah masuk dalam hadirat Tuhan dengan doa dan pujian penyembahan. Tapi hidupnya tidak berubah. Kenapa? Karena dia tidak masuk ke dalam tempat kudus Allah. Dia mencari wajah Tuhan. Dia memuji, menyembah, masuk dalam hadirat Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Supaya Tuhan melakukan apa yang dia inginkan. Itu berarti bukan masuk ke dalam tempat kudus Allah. Ingat waktu kita berdoa, kita sedang masuk dalam hadirat Tuhan. Waktu kita sedang memuji dan menyembah, kita sedang masuk dalam hadirat Tuhan. Dalam saat situasi sekarang COVID. Berapa banyak orang yang sudah berdoa. Tapi sebenarnya dia tidak masuk dalam tempat kudus Allah. Sudah memuji, menyembah, tapi dia tidak masuk dalam tempat kudus Allah. Karena apa? Dia berdoa, dia menyembah, supaya Tuhan Yesus melakukan apa yang kita inginkan. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Masuk ke dalam tempat kudus Allah adalah apa? Kita berdoa, memuji dan menyembah. Supaya kita mendapatkan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Itulah masuk dalam tempat kudus Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau orang masuk ke dalam tempat kudus Allah, melalui doa, pujian, penyembahan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Supaya mendapatkan apa yang Tuhan inginkan. Perspektifnya yang diubah. Sudut pandangnya yang diubah. Pola pikirnya yang diubah. Bukan situasi dan kondisi kita yang diubah. Allah tidak pernah merubah situasi dan kondisimu. Allah mengubah perspektifmu. Pola pikirmu yang diubah. Kalau perspektifmu, pola pikirmu yang diubah. Engkaulah yang mengubah hidupmu dengan perspektif Allah. Doa tidak mengubah situasi dan kondisimu. Tapi doa mengubah hidupmu. Mengubah perspektifmu. Kita lihat setelah Asaf mengambil keputusan untuk masuk dalam hadirat Allah. Yang Tuhan ubah adalah perspektifnya. Situasi kondisinya tidak berubah. Haleluya. Oh, sungguh luar biasa hati. Akhirnya apa? Pikiran Asaf diubah. Sesungguhnya di tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Ayat 19. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatannya. Ayat 20. Seperti mimpi pada waktu terbangun. Ya Tuhan, pada waktu terjadi rupa mereka kau pandang indah. Pola pikirnya terhadap apa yang dialami, dilihat dan didengar berubah. Akibat hatinya pun berubah. Ayat 21 sampai 24. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Hatinya diubah. Masuk dalam tempat kudus. Melalui doa dan penyembahan. Untuk mendapatkan apa yang Tuhan inginkan. Dalam apa yang kau alami, lihat dan dengar. Akan mengubah perspektifmu. Akan mengubah pola pikir dan hatimu. Walaupun kita tetap akan mengalami kesusahan. Mengalami masalah dan persoalan. Tapi perspektifmu yang sudah diubah. Haleluya, inilah kunci kemenangan anak-anak Tuhan. Mari, sudahkah benar-benar kita masuk dalam hadirat Tuhan? Sudah kita benar-benar seperti Asaf masuk ke dalam tempat kudus? Kita sudah berdoa, kita sudah memuji dan menyembah. Tetapi kita belum masuk ke dalam tempat kudus. Karena kita berdoa dan menyembah. Supaya Tuhan
melakukan apa yang kita inginkan, mengubah situasi kondisi kita, itu belum masuk ke dalam tempat kudus. Tapi yang masuk tempat kudus Allah adalah kita berdoa, menyembah, supaya kita mendapatkan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam apa yang saya alami, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar. Perspektifmu diubah. Masuk dalam tempat kudus Allah membuat perspektif hidupmu diubah. Apapun situasi dan kondisi yang kita alami, yang kita lihat dan dengar. Dan ini diungkapkan oleh Asaf dalam ayat 25 dan 26. Siapakah gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Hidup dalam perspektif Allah membuat apapun situasi dan kondisi yang kita alami, yang kita lihat, yang kita dengar, Allah menjadi yang penting dan terpenting dalam hidup kita. Itulah perspektif Allah. Apa yang terpenting dalam hidup kita saat ini? Apa ekonomi? Apa kesehatan? Apa kedudukan? Dalam situasi saat ini sekarang akan terbukti siapa yang penting dan terpenting dalam hidup kita. Oh, perspektif Allah membuat kita tahu yang penting dan terpenting dalam hidup kita adalah Allah, Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apapun yang terjadi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, yang penting dan terpenting adalah Yesus Kristus tetap Tuhan. Dia patut yang dipuji dan disembah. Perspektif Allah, apapun situasi dan kondisimu, membuat kita percaya Allah menjadi kekuatan kita. Allah menjadi gunung batu kita. Allah menjadi sumber penghiburan. Dia memberikan kekuatan dan kemampuan dalam hidup kita. Perspektif Allah membuat kita tahu Allah menjadi kekuatan kita. Bukan keuangan, bukan situasi kondisi, bukan kedudukan. Tapi Allah lah yang menjadi kekuatan kita. Perspektif Allah dalam situasi kondisi apapun juga membuat kita tahu Allah akan bertindak dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Haleluya. Inilah yang diubah oleh Asaf. Situasi kondisi yang dialami, yang dilihat dan didengar tidak berubah dan tidak diubah oleh Allah. Tapi waktu Asaf ngambil keputusan untuk masuk dalam hadirat Tuhan, perspektifnya yang diubah, pola pikirnya yang diubah. Sehingga dalam situasi kondisi yang dialami, yang dilihat, yang didengar, dia memiliki keyakinan Allah lah yang penting dan terpenting dalam hidup kita. Allah lah yang menjadi kekuatan kita. Dan Allah yang akan bertindak dalam hidup kita. Allah yang kita kenal sebagai Bapa, yang karena kasihnya sudah menjadi manusia dalam Yesus Kristus Tuhan. Juru selamat kita. Itulah yang penting dan terpenting dalam hidup kita. Yesus Kristus Tuhan yang akan menjadi kekuatan dalam hidup kita dalam situasi kondisi saat ini. Dan kita percaya Yesus Kristus Tuhan akan bertindak dalam apa yang kita alami, apa yang kita lihat, dan apa yang kita dengar bagi kemuliaan namanya. Haleluya. Oleh karena itu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dalam situasi dan kondisi saat ini, mari kita buktikan
bahwa kita memiliki perspektif Allah dengan masuk dalam hadirat Allah. Dapatkan apa yang Tuhan inginkan. Seperti Asaf, dia mendapatkan apa yang Tuhan inginkan. Dalam situasi kondisi yang dia alami, yang dia lihat, yang dia dengar. Tuhanlah yang terpenting dalam hidupku. Sekalipun dagingku dan darahku habis lenyap, Yesus Kristus Tuhan yang penting dan terpenting dalam hidupku. Dan kita percaya, Yesus Kristus Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kita menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Dan kita percaya, Yesus Kristus Tuhan akan bertindak dalam situasi kondisi yang kita alami. Terus semangat dan semangat terus bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Miliki perspektif Allah. Haleluya. Amin. Saudara sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Untuk meresponi firman Tuhan. Mari kita diam sejenak. Kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan sebuah pujian untuk meresponi kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan tetaplah selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan baganku tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan baganku tetaplah selama-lamanya. Tetaplah selama
tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. 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 Kami percaya Bapa, apapun situasi kondisi yang kami alami, Yesus Kristus Tuhan, Engkau yang penting dan terpenting dalam hidupku. Engkaulah kekuatan gunung batuku. Dan Engkau akan bertindak dalam setiap kehidupanku. Haleluya, haleluya. Ubah perspektif kami Bapa, sehingga dalam situasi kondisi apapun juga, kami hidup dalam perspektif Allah. Ubah hati dan pikiran kami. Dalam situasi kondisi, kami tidak pernah hidup apa yang kami alami, apa yang kami lihat, kami dengar. Tapi kamu mau hidup dengan perspektif Allah. Engkau tahu, Engkau mengerti. Oleh karena itu di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati seluruh sidang jemaat yang mendengarkan firman ini Bapa. Sehingga apapun situasi kondisi yang kami alami, yang kami lihat, kami dengar, Yesus Kristus Engkau penting dan terpenting dalam hidupku. Sekalipun dagingku dan darahku habis lenyap, Engkau gunung kekuatanku. Engkau pasti akan bertindak, karena tangan kananmu yang memegang hidup kami. Oleh karena itu Bapa, biarlah kekuatan daripadamu turun atas kami sekalian. Sehingga dalam situasi kondisi saat ini tidak ada seorang pun jemaat yang kecewa kepada Engkau. Yang frustasi, yang mundur. Tapi dalam situasi kondisi saat ini, malah iman kami ditingkatkan. Iman percaya kami lebih luar biasa. Bahwa dalam hidup ini, yang penting dan terpenting adalah Yesus Kristus Tuhanku. Engkau Yesus Kristus tetap gunung batuku dan kekuatanku, tidak ada yang lain. Dan kami percaya Engkau akan bertindak tepat pada waktunya. Haleluya, haleluya. Bapa, hamba sudah menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus bekerja kepada kami semua. Sehingga dalam situasi kondisi ini kami semakin dahsyat dan luar biasa mengiring Engkau. Walaupun ekonomi kami menurun, walaupun kesehatan kami menurun, walaupun kami tidak tahu apa yang akan terjadi minggu depan, bulan depan, tahun depan. Tapi kami bersyukur kami memiliki Yesus Kristus Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa. Hamba sudah menyampaikan firman-Mu. Sekarang Roh Kudus-Mu bekerja. Sempurnakan kebenaran firman ini untuk kami lakukan dalam hidup kami. Kami bukan orang yang frustrasi. Dalam situasi kondisi ini kami tidak dilema. Dan bahkan kami tidak putus asa. Karena kami tahu yang penting dan terpenting dalam hidup ini adalah Yesus Kristus Tuhan. Engkau gunung batu kekuatanku. Dan Engkau akan bertindak. Terima kasih Bapa. Biar urapan kuasa yang membangkitkan. Untuk kami tetap setia dan setia. Turun atas kami sekalian dalam nama Yesus. Kami semakin dahsyat dan luar biasa. Dalam situasi kondisi saat ini. Karena Yesus Kristus Tuhanku. Di dalam nama Yesus. Kami pasti mampu. Kami pasti bisa. Kami pasti berkemenangan. Melalui situasi dan kondisi ini. Karena Yesus Kristus Tuhan yang terpenting dalam hidupku. Kekuatan gunung batuku. Dan Engkau yang bertindak. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami percaya kekuatan daripada-Mu mengalir kami sekalian. Di akhir ibadah ini kami juga mau menaikkan doa-doa kami. Kami percaya kekuatan daripada-Mu turun atas bangsa kami, negara kami. Kami percaya Bapak Engkau sudah memilih Bapak Presiden Jokowi, Wakil Menteri dan para Wakil Presiden, para Menteri. Kami percaya Engkau juga memberikan ke mereka kemampuan dan kekuatan. Untuk memberikan hikmat. Sehingga Indonesia pasti bisa. Indonesia mampu dan Indonesia akan keluar sebagai pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati para masyarakat. Rakyat Tuhan berkati supaya kami mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadikan kami rakyat Indonesia
yang bersatu hati mendukung pemerintah untuk mengatasi situasi kondisi bangsa kami. Bapak, kami percaya Engkau juga memberkati gereja-gereja di seluruh dunia. Pakai kami supaya kami juga menjadi berkat bagi bangsa kami, bagi lingkungan kami, bagi daerah kami, bagi keluarga kami. Dengan kami juga mentaati protokol kesehatan. Kami percaya Bapak, dengan situasi kondisi ini gereja akan semakin dahsyat dan luar biasa. Anak-anak Tuhan semakin militan mengikuti Engkau. Dan kami percaya dalam situasi kondisi ini kuasa Yesus akan semakin dinyatakan melalui gereja-gerejamu di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu Kau berkati dalam ibadah online, ibadah yang terbatas. Kami percaya urapan-Mu tidak pernah terbatas, kuasa-Mu tidak akan pernah terbatas. Ibadah, pujian, penyembahan, firman disampaikan dengan segala macam cara. Kuasa-Mu menyertainya. Sehingga semua orang akan mendengar. Setiap telinga akan mendengar dan memuji dan menyembah Engkau. Oleh karena itu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati alat media-media yang dipakai untuk kebenaran firman-Mu disampaikan. Untuk ibadah-Mu tetap berjalan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kami percaya Bapa. Kami juga berdoa untuk kesehatan Ibu Hani, Ibu Ayu, Primasari. Yang menanti kelahiran anaknya, kami percaya anak yang dahsyat dan luar biasa. Anak yang diurapi oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pemulihan kesehatan Ibu Karsi, Bapak Suleno, Ibu Ana, Ibu Nugroho, Ibu Agus, Ibu dari Bapak Doni, gangguan ginjal, Bapak Hugo, dalam nama Yesus dan semua jemaatnya dalam kesakitan. Biarlah mereka memiliki perspektif Allah. Mereka tetap semangat dalam kesakitan. Kuasa Tuhan semakin dinyatakan. Biarlah nama Tuhan semakin dimuliakan. Kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun dalam nama Yesus. Tuhan berkati, bertambah usia, bertambah hikmat dan takut akan Tuhan dalam hidup mereka. Haleluya, haleluya. Doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih Engkau sudah mengizinkan kami memuji dan menyembah di hari Minggu yang dahsyat ini. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu dan naikkan doa kami. Dan sekarang kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya semua yang kami lakukan dalam ibadah ini layak, berkenan, bahkan menyenangkan, menyukakan Engkau. Pakai kami terus, pemain musik, pemuji, penyembah. Kami semua yang mendengarkan firman-Mu dan hamba menyampaikan, terus percayakan kami untuk terus masuk dalam hadirat-Mu, untuk terus beribadah di hari-hari Minggu yang lain. Kami siap menjadi saluran, menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau juga sudah memberkati Bapak Henok sebagai gembala sidang, istri dan kedua anaknya Tuhan berkati. Para pengerja, para staf, para majelis. Dengan roh kesatuan, kesatian. Tuhan berkati segala keperluan kebutuhan gereja ini. Kami berkati Bapa. Engkau terus pakai gereja ini menjadi gereja yang memuliakan nama-Mu. Kau berikan hikmat, kekuatan Bapak Gembala untuk mengelola semua yang ada. Biarlah dalam keterbatasan, tapi kuasa Tuhan semakin sempurna melalui gereja ini. Kami berkati seluruh jemaat sebagai bapak-bapak memimpin suami. Roh takut akan Allah ada dalam mereka. Ibu-ibu yang mendampingi suami dan dalam mengatur rumah tangga menjadi anak Tuhan berkati menjadi istri-istri yang dahsyat dan luar biasa. Engkau berkati bapak ibu yang lanjut usia. Biar dalam lanjut usia ada kekuatan Allah, urapan Allah mengalir. Sehingga mereka menjadi berkat bagi anak mantu dan cucu-cucu mereka. Kami berkati anak-anak kami yang masih muda-muda dalam kuliah, pekerjaan, dalam belajar. Dalam nama Yesus, Engkau jaga mereka sehingga dalam masa muda mereka, masa muda yang diberkati Tuhan, yang dipakai Tuhan. Dalam situasi yang terbatas COVID ini, kuasa-Mu akan semakin nyata dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan, minggu ini minggu yang berkemenangan. Karena Engkau menyertai, Engkau yang menjadikan penyertaan-Mu membuat Engkau dimuliakan apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah ini dan menerima berkat daripada-Mu. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang yang telah dinyatakan dalam Yesus Kristus Tuhan kita, yang telah datang sebagai manusia, mati di salib, bangkit, naik ke surga, mencurahkan Roh Kudus-Nya atas kita sekalian, menyertai-Mu, melindungi dan menaungi-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya.
penyertaan Tuhan menjadikan apapun yang kita kerjakan pasti berhasil. Dan nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, rambut gemercik. Seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu, selamat bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega ngesel, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya,
berbaris utuh bersatu teguh